banyak bergudang-gudang pengalaman itu loh disampaikan. Mungkin kita yang muda-muda ini, oh seperti ini sabarnya Pak Saibani kan seperti itu. Ya, itu begini Mas, ini cerita pribadi ya Mas. Waktu saya belum nikah, itu saya setelah lulus dari kuliah itu mencoba untuk Kita udah ya. kumpulkan itu ya kesabaran. Nah, karena makhluk-makhluk yang nggak sabar itu seperti apa? Makhluk yang tidak sabar itu adalah makhluk yang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara UHA, suara milik kita bersama saya Muhammad Fahmi Izzudin yang akan membersamai acara pada kesempatan pagi hari ini. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa untuk episode kali ini bersama Bapak Haji Saibani. Selamat datang Pak Saibani. Selamat datang Mas Fahmi. Masya Allah, sehat Pak Saibani? Alhamdulillah, sehat selantiasa. Oke, tadi makan apa Pak Saibani? Ya, kita dianjurkan kalau sudah usia ini banyak makan sayur, buah, juga harus beraktivitas semampunya, tidak memaksakan, tapi semampunya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kalau hari-hari panas-panas di Jogja itu enaknya yang seger-seger, kira-kira makanan seger Jogja apa Pak Saibani? Wah, itu yang perlu kita kendalikan, bahwa kalau mencari kondisi panas kemudian ingin menikmati sesuatu yang segar itu biasanya cenderungnya larinya ke es. Ya? Nah, justru itulah yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai dalam kondisi yang panas kemudian kita, wah ini enaknya minum es, kemudian kita beli es. Nah, itu harus hati-hati karena kondisi panas itu kalau dilawan dengan kondisi begitu dingin, maka akan terjadi benturan semacam energi, akhirnya nanti akan meledak. Malah jadi rusak begitu ya. Pak Saibani, orang itu biasanya kok kenapa ya akhir-akhir ini sering banyak orang itu kesusu. Kemarin tuh baru saya itu banyak dengar, bahkan sebelum saya atau setelah saya pergi jalan itu banyak orang ketabrak-tabrak, ada orang kemudian cepet-cepet lah di jalan itu. Kenapa sih manusia itu sekarang seperti itu misalnya? Ya, itulah manusia sukanya itu cepat-cepat tercapai apa yang ia inginkan, sehingga ketergesa-gesaan itu yang senantiasa harus kita antisipasi di dalam diri kita. Karena kalau kita menuruti apa yang kita inginkan segera tercapai, maka kita harus siap-siap nanti akan terjebak. Karena ya memang fitrah manusia itu suka tergesa-gesa. Di dalam Al-Quran itu khuliqal insanu minal ajal, bahwa manusia itu diciptakan suka tergesa-gesa. Tetapi harus ingat pula bahwa secara fisik manusia itu mempunyai kelemahan. Lemah itu manusia. Ya. Jadi antara kelemahan kemudian dengan tergesa-gesaan ini harus kita antisipasi, jangan sampai karena kita tuh memang secara fisik kita lemah, kemudian kalau tergesa-gesa, nah apa nanti akibatnya? Oke. Itu kan bisa kalau kita ibaratkan ingin cepat tapi kondisi fisik tidak memungkinkan, akhirnya gimana? Bisa jatuh atau sakit, terjadi masalah. Kan? Kira-kira baiknya gimana Pak Saibani? Nah, sebagai satu solusi ataupun konsep untuk menghadapi keinginan kita yang cenderung segera ingin terpenuhi, sementara fisik kita itu terbatas, kemampuan kita terbatas juga lemah, maka salah satu resep yang Allah tawarkan kepada manusia, terutama yang beriman, adalah dengan kesabaran. Sabar begitu ya. Nah, susu tapi sabar. Nah, ini sebagaimana firman-Nya Allah begini Mas Fahmi. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah dalam kesabaran dan tetaplah atau istiqomalah dalam agama Allah, kemudian dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi di sini Allah memberikan satu resep, satu konsep, satu cara agar manusia itu bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau menjadi orang beruntung berarti menjadi orang bahagia. Resep Allah itu tidak hanya pada dunia dan biar tidak seret-seret Pak Saibani. Ini buah dari kesabaran itu gitu ya, seret-seret gitu yang datang sekarang. Ini iklan dulu nih ya. Oke, tadi ada kesabaran dengan keberuntungan, ada korelasinya, ada hubungannya berarti Pak Saibani? Ada.
ada. Berarti kan gini, kita cara memahami sabar itu jangan diartikan sabar itu menyerah terhadap keadaan tanpa perlawanan, itu jangan diartikan itu aja. Tapi cara memahami sabar itu adalah kita senantiasa mau berusaha, tidak mengenal putus asa untuk mewujudkan apa yang manusia inginkan. Itu sabar dalam, kalau saya bisa memaknai sabar aktif. Tidak kenal putus asa, senantiasa berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu terus berusaha gitu. Terus berusaha itu artinya sabar aktif ya. Sabar kalau dalam konteks keakhiratan itu sabar dalam keistiqomahan gitu, sabar dalam ketaatan begitu. Berarti maju terus tapi tidak tergesa-gesa gitu ya. Betul ya. Karena manusia punya keterbatasan, punya kelemahan tadi itu ya. Punya kelemahan fisik juga. Kira-kira Pak Saibani pernah merasakan enggak satu momen terus jenengan itu pengen meraih sesuatu dan jenengan tidak kesusu akhirnya sampai gitu, ada enggak momen dalam kehidupan jenengan ini? Kira-kira aja. Ya, sebenarnya tuh peristiwa itu hampir semua orang itu mempunyai Mas Fahmi. Cuman terkadang mau nggak manusia itu mengambil pelajaran dari itu. Contohnya Pak, ya. Cerita enggak apa-apa. Cerita ya. Misalnya kayak gini Pak, misalnya saya itu pengen kurban, terus tidak punya duit, terus nabung terus gitu. Akhirnya sabar menabung, atau pengen sesuatu lah, atau jenengan punya kisah apa yang bisa dijadikan satu bahasan, jenengan sabar dan kemudian beruntung tadi itu. Nah, mungkin ada nih, karena jenengan kan punya banyak bergudang-gudang pengalaman itu loh disampaikan. Mungkin kita yang muda-muda ini, oh seperti ini sabarnya Pak Saibani kan seperti itu. Itu begini Mas, ini cerita pribadi ya Mas. Waktu saya belum nikah, itu saya setelah lulus dari kuliah itu mencoba untuk berwira swasta Mas. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita mencobanya. Ternyata dari berbagai yang kita usahakan itu ternyata gagal. Apa aja itu Pak? Pernah apa aja Pak? Pernah saya mencoba untuk memproduksi belut di bedak itu loh Mas, itu belut? Pernah. Makanan? Iya, makanan belut bedain itu gagal. Protein? Dikoles-oles itu belut di bleh, terus di fry. Itu pernah. Kemudian mencoba membeli telur bebek ya, bebek kemudian kita tetaskan. Oh, malah ditetaskan enggak kemudian didol lagi gitu ya? Wah, kita tetaskan karena kita mencoba untuk menjadi produsen DOC itu kita kutuk bebek itu. Kutuk kalau meri. Kalau ayam kan piye gitu ya. Enggak, kutuk kalau ayam. Oh iya, kutuk. Tapi kalau bebek itu meri. Itu mencoba gagal, tidak ada satupun yang berhasil. Kemudian kita bukan laku, tidak ada yang menetas Mas. Malah tidak menetas. Bukan tidak laku, bahkan menetas saja tidak. Kemudian kita mencoba membeli telur ayam crossingan. Apa itu Pak? Ayam crossingan itu dari ayam Harko, tapi sudah berbagai proses sehingga bisa menghasilkan ayam itu kecil, tidak mengenal angrem dan bertelur terus. Nah, ayam petelur. Bukan, ayam crossingan. Ya, kalau ayam petelur itu kan ayam gede. Secara otomatis makannya juga banyak. Nah, ini kita membeli ayam hasil crossingan dari ayam kate dengan ayam apa? Ayam crossingan tuh ayam mix persilangan. Crossingan guys, saya bayangkan orang nendang itu crossing sih. Bukan. Belum masuk. Oh, crossingan persilangan. Ayam petelur sama ayam yang ayam kate. Tapi seberapa prosesnya saya kurang begitu paham. Yang penting ayamnya namanya ayam mix apa tadi? Ya, ayam crossing gitu, ayam crossing. Nah, dan itu pun gagal. Akhirnya saya mencoba membeli kutuknya saja yang sudah gede-gede. Kalau ruginya berapa tuh Pak? Ya ruginya waktu itu kan telur bebek itu baru tahun berapa ya tuh? 996 itu kisaran 900 seberapa. Oh gitu, iya besar ya Pak ya.
Maksudnya kemudian enggak sampai, Mas 100 perak. 100 perak. 100 perak. 100 perak. Hah, Jadi 90 perak sampai 100 perak. Itu satu ekor. Satu ekornya ya. Heeh. Ketemu nggak itu satu ekor sekarang 100 perak gitu. Sekarang buat beli permen gagal itu. Nah, terus Nggak bisa akhirnya beli permen. itu kita ambil pelajaran bahwa memang hidup itu butuh ketelatenan, kesabaran, dan akhirnya setelah itu ya saya malah bisa berhasil menetaskan tidak hanya apa Mas itu ITE, tapi puyuh, kemudian kita kembangkan, kita menjual pakan sekaligus kutuk jadi daripada puyuh. Oh, ini titik kesuksesannya di sini gitu ya. Yang tadi setelah belut gagal, telur gagal, mix apa crossingan tadi juga gagal. Terus titik kemudian waiki gitu itu yang mana Pak itu Pak? Ya akhirnya dari yang maksudnya apa, objeknya apa Pak? Apakah telur lagi ataukah bebek, ayam atau ya apa? kita tetap memelihara ayam, nah, kita jual kutuknya, tapi kemudian kita menetaskan puyuh juga, tapi kita menyediakan pakannya lagi gitu. Nah, tetapi yang namanya apa, masalah hidup itu tidak akan mengalami kemandekan, senantiasa akan kita hadapi. Nah, setelah itu bisa berkembang, nah, kemudian jatuh bangun. Nah, akhirnya ya itulah memang hidup. Kemudian saya ternyata dunia saya itu tidak hanya bagul saja. Artinya saya ya di kampung itu ya, diminta untuk isi ngaji. Ada aktivitas lain. Kemudian kita geluti, kita membuka-buka buku lagi, kitab lagi, sehingga ya kita bisa berkembang dan bisa memberikan sedikit berbagi ilmu kepada jamaah. Nah, alhamdulillah begitu Mas Fahmi. Akhirnya dari perjalanan hidup itu ternyata kita temukan setelah di akhirnya itu. Tidak banyak Pak yang kemudian tadi jenengan gagalnya banyak sekali, misalnya gitu, anggaplah beberapa kali gagal. Orang kadang satu kali gagal itu jatuh. Dia kemudian wes lah gitu, enggak mau lagi lah. Nah, gimana cara kalau kita ini bisa bertahan dalam kegagalan itu dan berproses selalu itu pripun Pak? Kesabaran tadi itu dan kemudian agar beruntung itu kan kadang ada orang yang enggak sabar begitu. Ada orang yang kemudian merasa wes lah enggak gitu. Kayaknya saya enggak di sini deh gitu. Ya memang jalan hidup manusia itu berbeda-beda. Tetapi kita begini caranya. Kita punya prinsip bahwa di situ Allah sudah memberikan satu konsep rumusan yang harus kita yakini. Apa itu Pak? Yaitu tadi, bila mana kita itu tetap bersabar, tetap beristiqomah sambil berdoa kepada Allah, artinya juga mengabdi, beribadah, taat kepada Allah, maka di situ Allah menjanjikan la'alakum tuflihun. Nah, keberuntungan inilah yang Allah janjikan. Sehingga dengan berbagai macam proses, sekarang pertanyaannya, seberapa kita mau menyadari dan seberapa kita mau menjalani proses kehidupan ini. Kalau kita itu tetap sabar, artinya sabar sebagaimana sabar aktif, kemudian kita juga sabar berdoa, melaksanakan kewajiban kita, taat dan tunduk patuh kepada Allah, insya Allah Allah nanti akan memberikan apa yang kita inginkan. Tentunya sampai kapan kita tidak tahu, karena manusia tidak bisa menentukan nasibnya. Nah, di sini termasuk kelemahan juga Mas Fahmi. Oh, lemah maka, di situ ya? Ya, manusia terbatas dan lemah, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri. Nah, sehingga apa? Kesabaran dibutuhkan. Harus sabar di situ ya. Kan itu wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Ya. Dan tidak ada manusia yang mampu memastikan besok saya akan begini. Jadi ini kan tidak. Manusia hanya sebatas merencanakan atau planning, kemudian mengeksekusi perencanaan itu, kemudian sambil berdoa. Apapun hasilnya itu kita serahkan. Nah, disitulah sabar tahap berikutnya. Oh, jadi sabar itu ada tahapannya Pak? Ya, sabarnya sabar kita senantiasa membangun semangat, tidak kenal putus asa. Kemudian setelah kita berusaha, berdoa, apapun hasilnya kita harus sabar menerimanya, ikhlas. Ya, gitu. Menerima keputusan. Itu juga dibutuhkan kesabaran. Nah, dan yang menjadi satu kesimpulan kita sebagai seorang muslim itu harus punya prinsip, kita itu harus berhusnudzon terhadap apa yang ditetapkan, apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, selama kita itu mau berusaha, mau berdoa, mau beribadah.
itulah seandainya Allah berikan kepada kita takdir apapun, itulah takdir yang terbaik. Karena begini, di balik kelemahan manusia secara fisik, di balik keterbatasan manusia tidak mampu menentukan nasib atau takdirnya, maka di situ ada pesan Mas Fahmi, Ada pesan. ada hikmah. Oh. Itu apa? Agar manusia tidak sombong. Oh, rasa bahwasanya kamu tuh lemah gitu. Lemah. Kamu tuh ojo sok ngono. Nah, seandainya berhasil, maka jangan sombong. Nah, karena keberhasilanmu itu karena ya melalui tahapan proses dengan kesabaran. Itu Ada orang yang ngomong seperti ini, Mbak. Lah jenengan ngomong sabar-sabar soalnya orang ngrasake. Lah aku misalnya lah pas sukses, pas kemudian bangkrut, pas orang duwe apa-apa, pas kena musibah, mbok arane sabar-sabar misalnya. Kamu bilang sabar-sabar, terus gimana kita nasihati orang yang kemudian sabar dalam keadaan keterpurukan itu, Pak? ya, Praktisnya gimana, Pak? ya kita ketika dalam kondisi keterpurukan, ya kita langkah pertama itu adalah berintrospeksi pada diri kita. Introspeksi diri gitu. Ya, bisa jadi karena itu kesalahan kita. Entah itu kesalahan dalam langkah usahanya atau bisa kesalahan kita dalam memanajemen kenikmatan yang sebenarnya itu yang kenikmatan sejatinya adalah pemberian dari Allah. Terkadang ketika manusia itu dalam kondisi nyaman, lah itu terkadang sok lupa. Lupa gimana, Pak? Ya lupa bahwa sejatinya kenikmatan, kesuksesan itu adalah merupakan anugerah sekaligus merupakan amanah yang harus kita jaga, kita syukuri begitu. Jadi pas bahagia dia lupa Gitu loh. Maka ada peringatan begini Mas Ami. Likaila tak saw alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Oh, apa itu, Pak? Bahwa agar kamu itu tidak itu merasa sedih atau gundah ketika sesuatu tidak terpegang olehmu. Dan sebaliknya, kamu jangan menepuk dada, jangan sombong ketika sesuatu itu tercapai atau terpegang. Nah, itu kan Allah sudah memberikan sinyal bahwa dinamika kehidupan itu pasti akan terjadi antara kesulitan dan kemudahan, antara tercapai dan gagal. Itu kan Allah sudah memberikan pesan. Pasti. Nah, makanya ini kesabaran adalah merupakan satu konsep ketika manusia menghadapi dinamika kehidupan yang dialami itu, Mas Fahmi. Berarti pada saat kita ini bahagia, sukses, itu kemudian tidak berbangga diri, ini Betul. aku, ini saya gitu. Iya. Gara-gara pikiranku sendiri, gara-gara usaha saya. Kemudian pada saat kita terpuruk juga kemudian nggak leson-leson dan sebagainya. Tidak terlalu Nelongso banget. nelongso banget. Nah, ya kan kayak gitu ya. Jadi ini bahwa Allah memberikan satu resep sabar ini untuk menghadapi dalam setiap kondisi, setiap keadaan, sehingga manusia itu akan tangguh ketika menghadapi apapun yang menimpa pada dirinya. Tetapi satu yang harus kita catat pula bahwa sabar itu tadi sabar aktif ya Mas Fahmi. Oh, ada sabar aktif. Ya itu tadi Senantiasa mau berusaha, tidak kenal putus asa. Itu sabar aktif. Ada sabar lainnya, Pak? Ya sabar pasti itu artinya setelah kita berusaha selanjutnya tadi itu ya kita berdoa apa hasilnya hasilnya diterima. Hasilnya diterima gitu. Pak, sabar itu kan sebenarnya hasil ya, maksudnya sabar kan pada saat kita dapat musibah terus kita bisa sabar, itu kan satu hasil dari sebuah proses. Betul ya ya. Kan? Nah, prosesnya seperti apa biar orang itu bisa menjadi sabar? Kan kalau kemudian dia tidak kemudian berproses menjadi perilaku yang sabar, nanti pada saat dapat musibah dia nggak sabar. Ya, nah, apa yang bisa kita lakukan pada saat sebelum dapat musibah, sebelum dapat ujian itu dia punya langkah-langkah lah biar dia nanti pada saat dapat musibah dia bisa sabar nih. Apa Pak kira-kira Pak? Ya, manusia itu diberikan akal untuk belajar, Mas Fahmi. Siapa sahabat suara UHA Pak? Oh, suara UHA yang bahagia. ya. Gitu. Jadi manusia itu diberikan akal pikiran, akal itu. Disapa dulu Pak. Oh ya. Hai suara UHA, sahabat suara UHA. Ya, sahabat suara UHA, selamat. Lanjut aja, jenengan nyapa terus menjelaskannya. Oh, jadi ini itu mereka itu sahabat-sahabat UHA gitu, disapa tuh. Jadi kita ngobrolnya semuanya bersama-sama. Jadi gini sahabat UHA ya. Bahwa sabar itu tidak ujuk-ujuk, tapi membutuhkan proses. Yang pertama itu butuh pemahaman dulu, Mas Fahmi. Pemahamannya ya itu tadi salah satu dari firman-Nya Allah. Nah, kemudian
juga sabar itu diperoleh dari pengalaman pribadi ataupun orang lain. Belajar dari Belajar pengalaman pengalaman orang lain. Nah, antara konsep yang diberikan oleh Allah berupa firman, kemudian kita padukan dengan pengalaman, maka di situ kita insya Allah Mas Fahmi akan bisa menjiwai makna daripada sabar. Sabar tidak sekedar teori, tapi betul-betul sabar itu akan menjiwai diri kita. Oh, saya harus sabar. Karena apa? Karena kehidupan yang akan kita hadapi itu pasti akan silih berganti. Bisa jadi saat ini senang, tapi di lain waktu bisa sesuatu yang tidak kita inginkan, bisa atau bahkan susah kan gitu ya. Sehingga kalau nilai-nilai sabar yang ditawarkan oleh Allah, kemudian dari hasil pengamatan, dari pengalaman pribadi, itu insya Allah kita tuh betul-betul sabar itu terjiwa sehingga menjadi satu kepribadian. Nah, gitu Mas Fahmi. Oke, itu tadi kita bicara sabar, Pak. Ini kira-kira ada misalnya makhluk-makhluk yang dengan ciri-ciri khusus, ini makhluk nggak sabar nih. Gitu. Nah, kita bisa nggak kita tunjuk, wah ini makhluk-makhluk nggak sabar, misalnya orang-orang nggak sabar itu ada nggak sifat atau ciri-ciri orang yang nggak sabar itu seperti apa, Pak? Tadi sabar kita udah kumpulkan itu ya kesabaran. Nah, karena makhluk-makhluk yang nggak sabar itu seperti apa, Pak? Makhluk yang tidak sabar itu adalah makhluk yang suka putus asa, mudah mutung. Jadi mutungan itu bukan sabar ya Pak ya? Ya nggak sabar. Karena sesuatu yang dihadapi yang tidak sesuai dengan keinginan itu bagian daripada tempaan sabar Mas. Lah kalau baru kena sesuatu yang tidak kita kemudian kita putus asa, mutung, maka kesabaran tidak akan terjiwa pada dirinya. Nah, makhluk itulah makhluk semacam itu tadi yang mudah putus asa, mutungan itu belum sabar. Apalagi muring-muring gitu ya. Muring-muring kayak gitu. Mecahi gelas gitu. Nah, kalau muring-muring Mas Fahmi, ya itu namanya manusia itu Rasul saja itu pernah marah kan pernah marah, tapi diamnya Rasul itu terantisipasi jangan sampai kemarahan itu menimbulkan dosa yang lebih besar. Nah, ya kalau kita marah itu Nabi itu kan ketika marah itu tidak langsung dengan kata-kata. Dengan mimik muka. Terlihat jelas. Kemudian Rasul diam. Marahnya gitu, dengan diam nah, gitu ya. Tak nengke wae. Artinya diamnya itu ya mungkin daripada kita melampiaskan kemarahan itu dengan kata-kata, mungkin bisa malah justru akan membesar. Apinya itu akan semakin bulat-bulat bahasa Jawa. Maka diam. Diam itu adalah sebagai satu cara untuk meredam kemarahan kita, jangan sampai menjadi sesuatu yang berakibat dosa yang lebih besar. Makanya diam juga merupakan satu langkah menuju kepada kesabaran. Oh, jadi diam saat dulu. marah. Oh, di saat marah diam itu bentuk sabarnya marah. Orang marah tuh diam. Iya, karena marah itu memang merupakan satu fitrah juga pada diri manusia itu ada. Oh, berarti tidak menafikan orang untuk marah, nggak boleh marah tuh enggak gitu ya. Tapi kemudian bagaimana seorang mengelola kemarahan. Betul ya, mengelola kemarahan itu. Oke, Suara UHA yang luar biasa, kita mendapatkan banyak nasihat tentang kesabaran. Oh, ada pertanyaan dari penonton. Monggo penonton silahkan bertanya. Silahkan Suara UHA kalau ada yang pertanyaan. Nah, ada pertanyaan Pak Saibani, apakah sabar itu ada batasnya? Kadang kan ada orang ngomong sudah habis kesabaranku, sudah batas kesabaranku misalnya. Apakah kesabaran ada batasnya, Pak? Itu ungkapan Jawa, ucapan bahasa Jawa ya Mas ya. Wong sabar kuwi ana watese. Oh iya. Sabar itu ada batasnya. Tapi itu sebuah ungkapan. Nah, tetapi kalau mengambil tadi dari rumusan Allah tadi, itu sabar sampai 2 kali Mas. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Sabar ini kan 2 kali. 2 kali kesabaran. Berarti sebenarnya itu sabar itu kalau 2 kali sabarnya. Sabar sekarang saya masih sabar. Sabar lagi saya masih sabar. Yang ketiga saya sudah tidak sabar. Enggak. Artinya itu tadi sabar itu tidak hanya benar-benar harus gitu. Tidak hanya menerima keadaan tanpa perlawanan, tapi mencari solusi Mas Fahmi. Nah, tetapi solusinya itu jangan sampai menimbulkan sesuatu masalah. Itu juga dalam rangka sabar aktif begitu Mas Fahmi. Berarti bukan kemudian orang yang wis gebuki aku sabar kok gitu bukan, ya. Bukan. Berarti tidak menerima, maksudnya bukan tidak hanya pasif tadi dia kemudian, tapi harus ada solusi aktif. Iya, itu mencari solusi itu juga sabar, tapi
kita mari sabar aktif gitu Mas. Tapi ada nggak batasnya itu sabar? Titik ini sudah lebih dari sini udah nggak sabar nih, ada nggak kira-kira? Pak, orang yang hidupnya disengitin saudaranya, punya saudara nih, yang itu terus rantai-rantai, gimana? Nah itu ada orang kemudian punya keluarga, dia teman sama temennya, tapi kalau sama keluarga sendiri musuhan tuh gimana tuh Pak? Ya mungkin rumahnya sampingan. Rumahnya sampingan lagi. Apa itu Pak? Sabar kita gimana itu? ya sabar kita kalau kita sudah berusaha untuk mencari solusi, artinya disabar dengan baik, kita mencoba sikap dengan baik. Kalau seandainya dia tidak menerima dengan baik apa yang kita sampaikan, ya sudah, biarin aja, lana amaluna walakum a'malukum. Gitu. Jadi tetap kita sabar menerima apa yang menimpa pada diri kita, tetapi kita artinya sabar itu kemudian kita sabar, kemudian apa yang kita inginkan mesti datang gitu. tidak. Yang penting sikap kita Mas Mi, sikap kita itu jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nah gitu, itu sabar gitu loh. Berarti kalau ada tetangga, kerabat, samping rumah misalnya gitu musuhan dengan kita tetap bersikap baik begitu ya. Sabar dengan sikap mereka, dengan membalas dengan kebaikan. Ya. Bukan berarti malah musuhan tambah musuhan gitu ya. Ya kalau misalkan ya mungkin kalau kita itu juga ada keterbatasan emosional ya Mas Fahmi, ya mungkin ya kita ya mungkin ngomong apa perlunya saja juga gitu. Itu karena itu sebagai sekedarnya saja. Sekedarnya saja itu sebagai langkah akhir kan kayak gitu. Tapi kita tetap berusaha untuk baik, tapi ya dalam batas-batas yang kita sudah baikan dengan lahir batin, dengan apapun. Paling tidak nyapa gitu ya. Gitu. Tapi seandainya sudah kita batasi ya, artinya batasi, tapi jangan sampai kita mengambil langkah menjadi sesuatu yang bermasalah atau dosa lah kan gitu. Dalam konteksnya umat Islam, jangan sampai kesabaran kita itu menimbulkan dosa. Gitu. Oke sahabat Suara UH yang lain, mungkin ada yang mau bertanya pertanyaan lainnya? Tadi ungkapannya Mas sabar itu anu atasnya maksudnya. Nah, tadi ungkapan Jawa ditanyakan lagi tuh Pak. Orang Jawa mengatakan sabar ada batasnya, sabar kuwi ana watese, itu gimana itu Pak? Menyikapi ungkapan itu Pak? Ya, bahwa daya tahan manusia itu kan terbatas. Ketika bertubi-tubi dihantam sesuatu yang tidak menyenangkan, akhirnya manusia itu kan berontak. Dol. Ya tidak dol, berontak, artinya berontak. Nah, ketika berontak, kemudian dia teman dengan perlawanan. Nah, tetapi begini Mas Fahmi, perlawanan yang kita tampilkan itu sekarang seberapa agar jangan sampai menimbulkan kerusakan atau menimbulkan dosa. Nah, gitu yang perlu diantisipasi itu. Jadi kalau kita sinkronisasikan dengan makna kesabaran dalam konteks agama, kemudian sabar kuwi ana watese dalam bahasa Jawa, yaitu tadi ya kita mengambil langkah sabar, tapi tetap diawali dengan solusi-solusi langkah yang konkret menuju ke perbaikan tadi Mas. Tapi seandainya memang ya hasilnya kok tidak sesuai dengan kita inginkan, ya kita mengambil langkah, tapi jangan sampai menimbulkan kemadharatan, jangan menimbulkan satu dosa. Oke. Baik teman-teman Suara UH, sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Pak Saibani berkenaan dengan sabar. Yang kita tahu sabar itu adalah satu hal yang membuat orang menjadi beruntung sebagaimana ayat tadi yang disampaikan. Ada satu statement terakhir Pak Saibani untuk Suara UH, monggo silakan. Ya, sahabat-sahabat UH, memang hidup itu terkadang tidak sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi hidup itu harus kita jalani. Mau tidak mau hidup itu harus kita jalani. Yang penting ketika kita menjalani proses kehidupan di dunia ini, kita berpegang pada satu nilai kebenaran, yaitu agama. Agama menawarkan satu konsep bahwa kesabaran menuju manusia menjadi yang beruntung. Jadi nilai agama jangan sampai dilupakan. Tetapi kita punya akal, itu harus kita pergunakan untuk menggali pengalaman-pengalaman kehidupan baik dari diri kita maupun orang lain, sehingga akan menambah kedewasaan kita. Akhirnya kita akan menjadi manusia yang tangguh, yang siap menghadapi dinamika kehidupan, dan insya Allah dengan berbekal kesabaran kita akan raih kebahagiaan
kebahagiaan ataupun keberuntungan kehidupan dunia dan akhirat. Kalau cara memenuhi keberuntungan atau kebahagiaan hidup di dunia itu jangan diukur dengan harta, tapi dari hati. Nah, ketika hati ini sabar menerima apapun kondisi ini, manusia bisa menjadi beruntung dan bahagia. Begitu Mas Andi. Oke, terima kasih Pak Saibani. Terima kasih Suara UHA sudah membersamai kita semua di sini. Saya Muhammad Fahmi Izzuddin. Saya Saibani. Terima kasih sudah membersamai kami di Suara UHA, suara milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masukin. Lanjut, sekarang kamu sekarang. Kamu Masuk.